Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan sesuatu yang agak lumayan penting, khususnya menyangkut masalah wahyu nanti yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita selalu meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, di sini saya ingin berbicara yang berhubungan dengan masalah wahyu yang sering dipertanyakan oleh banyak orang, bahwa sesungguhnya wahyu itu apakah masih ada yang belum disampaikan, apakah sudah disampaikan semuanya. Nah, ini sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Maka dari itu saya ingin berbicara tentang wahyu. Kalau mengenai wahyu masih ada atau sudah habis, itu adalah merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sesungguhnya tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memberikan lagi wahyu kepada manusia. Kenapa demikian? Karena manusia yang menerima wahyu itu hanyalah nabi dan rasul. Sedangkan yang namanya nabi dan rasul itu setelah Nabi Muhammad wafat, itu sudah tidak ada lagi, sudah habis. Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi dan rasul yang terakhir, la nabiyya ba'dah, sudah tidak ada lagi. Maka dari itu kebanyakan manusia berpikiran, mempunyai keyakinan bahwa wahyu itu sudah habis. Tapi itu semuanya adalah rahasia Allah, kita tidak tahu. Kalaupun ada kelompok yang meyakini masih ada lagi wahyu, maka itu sudah di luar agama Islam. Kalau masih ada yang memahami manusia yang menerima wahyu, itu berarti masih memahami masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kecuali kalau yang diterima itu adalah ilham. Sebab manusia biasa tidak mungkin menerima wahyu, tapi masih mungkin menerima ilham. Jadi itulah bedanya antara wahyu dengan ilham. Kalau wahyu itu adalah untuk nabi dan rasul, kalau ilham itu bisa untuk manusia biasa. Jadi itu kita harus paham. Jadi yang menerima wahyu itu sudah di luar Islam kalau setelah Nabi Muhammad wafat. Walaupun orang itu mengaku-ngaku Islam, itu tetap saja itu bukan Islam. Jadi dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Hanya saja mungkin yang dimaksud oleh banyak orang, masih adakah wahyu yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan wafatnya. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, kalau memang itu yang dimaksud, maka mari kita pahami bersama-sama dengan baik dan cermat. Memang kadang-kadang ada yang pro dan kontra dalam hal menentukan wahyu apa masih ada, apa sudah habis. Itu sering terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Yang perlu dipahami adalah kita harus tahu bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu adalah mempunyai 3 status. Apa statusnya? Yang pertama adalah Nabi Muhammad itu manusia biasa,
yang luar biasa. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, statusnya adalah Nabi Muhammad itu sebagai betul-betul sebagai nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sebagai utusan Allah. Jadi di situ ada 3 status. Yang pertama sebagai manusia biasa tapi luar biasa, yang kedua sebagai nabi, dan yang ketiga sebagai rasul. Nah, saudara-saudara sekalian, khususnya umat Islam, jadi untuk Muhammad yang sebagai nabi dan untuk Muhammad yang sebagai rasul, beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang diterima oleh Muhammad sebagai rasul, maka itu semua sudah disampaikan kepada umatnya. Artinya sudah tidak ada lagi sisa. Artinya benar-benar sudah habis. Semuanya sudah disampaikan kepada umatnya. Itu wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai rasul. Tetapi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai nabi ini tentu masih ada yang tidak disampaikan, atau bahkan memang tidak disampaikan. Bukannya belum, tetapi memang benar-benar tidak disampaikan. Kenapa demikian? Karena walaupun disampaikan juga umatnya itu tidak akan tahu apa maknanya, apa maksudnya. Jadi sedikit sekali yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wahyu yang diterima sebagai nabi. Nah, maka dari itu saudara-saudara yang harus kita ketahui, apakah yang dimaksud wahyu yang disampaikan masih ada apa sudah habis, itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai nabi, apakah yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai rasul? Jadi keterangannya seperti itu. Kalau yang sebagai rasul sudah jelas, sudah habis, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Tetapi kalau yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai nabi, itu hanya sedikit sekali yang disampaikan kepada umatnya. Contohnya umpama alif lam mim. Nah, alif lam ro ha mim ain shin qaf ta shin mim yasin. Nah, itulah diantaranya wahyu-wahyu yang khusus untuk Muhammad sebagai nabi. Dan masih ada lain-lainnya, itu mungkin masih banyak yang untuk nabi, tetapi yang disampaikan kepada umatnya hanya sedikit, karena umatnya dikasih tahu juga nggak bakal tahu itu. Nah, nggak mungkin disampaikan semua itu. Kita harus tahu hal-hal yang seperti itu. Kita tidak tahu, artinya yang tahu itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang tahu. Dan Allah itu tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberitahu. Nah, karena itu adalah untuk pribadi Muhammad sebagai nabi. Nah, kalau itu dibaca hanya tertuju kepada Allah, maka nilainya adalah ibadah dan dapat pahala. Itulah hebatnya Al-Quran. Walaupun kita membaca tidak tahu artinya, tidak ngerti maknanya, hanya dibaca saja, tapi dengan syarat dibaca hanya karena Allah, maka itu dapat pahala. Sama pahalanya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, itu sama. Tapi kalau dibacanya itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu nilainya bukan menjadi ibadah, tapi justru itu nilainya menjadi musyrik, termasuk musibah bagi iman. Nah, itu bahayanya kalau membaca Al-Quran ditujukan kepada selain Allah. Bukan hanya sekedar bid'ah dolalah, tetapi itu adalah musyrik. Nah, umpama ditujukan untuk orang yang sudah mati, atau ditujukan kepada orang yang sedang sakit, atau bisa saja ditujukan untuk memasuki rumah baru umpamanya, atau ditujukan untuk mengusir iblis dan lain-lain. Nah, itu maka nilainya itu adalah bukan ibadah, tapi bid'ah dolalah. Bahkan itu nilainya mengarah kepada kemusyrikan. Bahkan ada yang sudah menyimpulkan
Kalau Al-Quran dibaca ditujukan kepada selain Allah, itu adalah musyrik. Jadi demikian saudara-saudara, yang namanya wahyu yang untuk pribadi Nabi Muhammad itu tidak semuanya disampaikan, hanya disampaikan sedikit. Jadi kalau bisa diibaratkan itu begini, seorang kepala desa atau seorang lurah atau seorang kepala kampung itu yang mendapatkan surat dinas dari atasannya, dari camat umpamanya, ini akan dilihat apakah surat ini dari camat ini untuk disampaikan dilanjutkan kepada masyarakat, ataukah surat ini ditujukan hanya untuk kepada lurah secara pribadi lurah, yang maksudnya mungkin ada panggilan menghadap umpamanya, yang maksudnya mungkin ada panggilan latihan dan segala macam. Nah, itu berarti hanya khusus untuk lurah sebagai lurah, tetapi tidak perlu disampaikan kepada masyarakat karena itu tidak perlu disampaikan. Maka itulah kira-kira gambaran untuk memahami bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka menerima wahyu mana yang sudah disampaikan dan mana yang belum, itu kita tahu. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa wahyu itu adalah ada khusus yang untuk Muhammad sebagai Nabi dan ada khusus yang untuk Muhammad sebagai Rasul, kita bisa menyimpulkan apakah wahyu itu sudah disampaikan semua apa belum. Jadi memang ada yang belum. Yang khusus untuk Muhammad sebagai Nabi itu ada yang belum disampaikan, bahkan bukan hanya belum, tapi tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Tetapi yang diterima oleh Muhammad sebagai Rasul, itu semuanya sudah disampaikan dan sudah habis. Tidak lagi ada sisa. Nah, itulah kira-kira kalau ada perbincangan-perbincangan yang menyangkut masalah wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.